Halo, selamat datang kembali di channel Coin Signal Info. Hari ini kita lihat lagi ya perkembangan dari kripto dan kita coba melihat sejarahnya Mt. Gox dan kita lihat juga FTX hari ini. Karena mereka tidak jauh berbeda nih kasusnya. Nah, kemudian kita lihat nih sekarang Fear and Greed Index masih extreme fear dan masih berarea 21 sampai 23 ya dalam satu bulan terakhir. Jadi tampaknya dalam satu bulan ini market masih dalam dirundung ketakutan. Nah, kalau kita lihat market memang terjadi merah ya. Dan seperti kemarin juga kita bahas, Bitcoin akan terjadi penurunan dan benar saja terjadi penurunan. Dan hari ini lumayan ya, sampai menyentuh 15.600 dolar. Dan kita lihat juga dengan koin-koin lain juga pastinya mengikutinya. Dan kalau kita lihat juga dari Bitcoin dominance, dia berada di 40,82%. Bahkan terjadi kenaikan. Kalau kemarin 40,5% ya, jadi agak extreme fear-nya tentu saja menjadi lebih menakutkan lagi. Nah, kita lihat dari harga Bitcoin ya. Kemarin Bitcoin video-video yang lalu ya, 2 hari dan kemarin juga saya sudah bilang juga biris pinan sudah terbentuk secara sempurna. Pas di ujungnya biris pinan itu anjlok untuk harga Bitcoin, diikuti dengan altcoin ya. Nah, kemudian saya bilang kemarin juga saya harapkan Bitcoin itu ketahan di 14.000 US dollar. Nah, di sini kan dia sudah menembus di area 15.800 ya sebagai support terakhir Bitcoin. Nah, ini juga kemungkinan akan terus turun ya, tapi ya kita harapkan sebenarnya tidak ya. Jadi semoga aja ada tiba-tiba sentimen positif begitu, karena apapun dibilang ya pengaruh sentimen positif sangatlah menggerakkan market menjadi lebih baik begitu. Namun kita lihat memang dampak FTX tak henti-hentinya begitu. Sangat buruk sekali begitu, jadi sangat sulit kita berharap untuk terbang begitu ya. Jadi ini bukan FUD ya, jadi ini memang kenyataannya seperti itu. Technical juga menunjukkan begitu dan berita juga kita lihat sentimen negatif semua. Jadi mau ngomong apa lagi? Jadi nggak mungkin kita bilang ya Bitcoin akan 1 juta US dollar gitu ya. Mungkin saja, tapi itu mungkin butuh waktu di 2024 ke atas begitu, atau di waktu yang tidak bisa kita tentukan. Namun kita berpikir realistis saat ini saja begitu ya. Nah, kita lihat Bitcoin sudah menembus di 15.800 dan sempat menyentuh 15.600 dan itu merupakan tanda kalau dia sudah breakout atau breakdown atau breakdance deh kalau gitu. Dan menurut channel saya bilang, karena sini kita belum bisa lihat lagi supportnya, dan menurut channel ini yang saya tandain ini, saya harapkan ketahan Bitcoin di 14.000, jangan sampailah sampai 12.000 begitu atau 10.000 begitu ya. Dan itu memang mungkin ya, mungkin saja Bitcoin sampai ke 10.000 dan 12.000, tapi kita harapkan tidak, karena ada channel juga di sini yang mendukungnya ya, harga rata-rata Bitcoin. Namun dari ini semua kita lihat dari sejarahnya. Karena kita tidak bisa melihat Bitcoin ini akan naik terus begitu dalam time frame 1 hari. Nah, kalau kita lihat di time frame weekly, Bitcoin itu memang terjadi kenaikan terus-menerus ya, semenjak dia lahir begitu. Dia naik terus begitu. Mungkin inilah yang diharapkan para viewer ya. Suatu hal yang positif begitu. Memang kalau kita lihat dari sejarahnya memang Bitcoin naik terus nih, tajam naiknya nih. Dalam waktu 10 tahun. Nah, di sini yang terdeteksi adalah mulai di tahun 2012 ya, atau 2013, sekarang 2022 akhir. Dan bisa dibilang 10 tahun ya. Dan di sini yang saya tandain adalah Mt. Gox mengajukan kebangkrutannya, yaitu bulan Februari tahun 2014. Saya sudah cek informasinya bahwa Mt. Gox mengajukan kebangkrutan di bulan Februari tahun 2014. Nah, kemudian terjadi anjlok, sama seperti halnya sekarang FTX begitu. Kemudian anjlok ini juga terus menerus ya, walaupun terjadi kenaikan lagi. Nah, di sini mungkin orang banyak terjebak pada waktu itu di bulan Mei 2014 dan nyangkut lagi begitu. Sehingga harga Bitcoin secara rata-rata ya MA200 berada di bawah MA200 dan itu dengan waktu yang sangat lama begitu. Sehingga Bitcoin terjadi recovery dalam waktu 1 tahun, yaitu tahun 2014 sampai 2015. Nah, hal itu yang perlu kita ketahui ya, bahwa segala ketakutan yang terjadi sekarang ataupun berita buruk yang terjadi sekarang, ternyata Bitcoin tidak bangkrut begitu. Mt. Gox pada waktu itu mungkin Anda belum pernah merasakannya, bagaimana seramnya juga sama halnya seperti sekarang, namun ternyata bangkit lagi. Dan kesabaranlah yang menjawabnya, atau waktu yang menjawabnya, yaitu dalam waktu 1 tahun.
2015 September terjadi recovery untuk Bitcoin dan terus naik lagi dan tak pernah berhenti untuk naik. Nah, mungkin orang banyak ketakutan saat ini dan tidak berani serok ya. Kalau kita lihat dari sekarang harganya adalah 15.741. Nah, sama persis di sini juga di bulan November tanggal 11, FTX mengajukan kebangkrutannya, sama halnya dengan MTGOX tadi, mengajukan kebangkrutannya pada bulan Februari dan kemudian terjadi penurunan terus-menerus. Nah, sementara untuk FTX sedang mengajukan kebangkrutannya tanggal 11 November, masih awal nih. Sekarang udah tanggal 22, jadi 10 hari yang lalu. Hal itu juga didukung oleh teknikal, seperti yang saya bilang tadi, Bidis Pendant sudah terbentuk, sudah menembus 15.800, kemungkinan akan tembus ke 10.000, 12.000, dan saya harapkan ketahan di 14.000. Saya harapkan disitulah Bitcoin recovery perlahan sampai 1 tahun, kemudian 1 tahun kemudian akan terjadi ledakan begitu untuk Bitcoin ini. Seperti sejarah Mt. Gox itu yang seperti kita harapkan, itu yang kita pelajari begitu ya. Kebiasaan market bergerak memang seperti itu gitu. Khususnya untuk Bitcoin. Namun walaupun ketakutan yang sangat besar pada Mt. Gox waktu itu kemudian terjadi kenaikan tak henti-hentinya hingga puncaknya di tahun 2017 Desember. Disitulah dibilang bubble. Pada saat itu bubble sangat digaungkan sekali. Dan bubble itu terjadi karena memang dibentuk begitu. Karena digaung-gaungkan begitu. Memang udah ada yang atur begitu. Bukan saya yang atur ya, bukan influencer juga, bukan YouTuber juga. Jadi memang udah ada dari sononya begitu. Bahkan bisa dibilang media kan yang megang juga mereka begitu. Saya bilang aja elit global begitu ya. Ya otomatis itu menjadi sebuah ketakutan. Sama halnya seperti COVID ya. Ketika digaungkan ke seluruh dunia dan COVID itu menjadi sebuah ketakutan begitu. Sebuah flu yang menakutkan begitu. Hingga berdampak sekali kepada dunia ini. Sama halnya seperti Bitcoin ini yang skupnya lebih kecil dibandingkan COVID. Nah, kemudian bubble itu terjadi ya. Kemudian terjadi anjlok lagi. Dan banyak orang juga putus asa. Dan banyak orang, ini FAD begitu ya. Dan akhirnya memang naik lagi begitu. Jadi sebenarnya bagi Anda yang investasi jangka panjang ataupun yang sedang melakukan DCA, justru saat-saat seperti ini adalah kesempatan sebenarnya. Jangan all in. Makanya saya bilang selalu manajemen risk ya. Manajemen risk itu bukan all in. All in itu hanya di kasino. Justru di kasino juga orang jarang all in sebenarnya. Dia akan bertahap mengeluarkan taruhannya begitu. Begitu juga dengan market. Makanya banyak orang bilang ini seperti judi begitu ya. Berjudi juga ada caranya begitu. Bukan harus kita all in apa begitu ya. Harus jual ini, jual itu, enggak juga begitu. Marilah kita berjudi dengan cara berkelas begitu. Dengan menikmati perjudian itu gitu. Yaitu di market ini. Nah, jadi pada saat kondisi saat ini ya memang sangat bagus untuk DCA ya, untuk dollar cost averaging begitu. Nah, pada saat bubble itu ya sangat disayangkan kalau orang tidak menjualnya dan membiarkannya. Dan itu pun justru tidak salah gitu kalau di Bitcoin. Bayangkan aja kalau Anda nyangkut pada waktu tahun 2017 ya, di harga 18.000 US dollar gitu. Dan kemudian Bitcoin itu pernah naik sampai 65.000 dolar ataupun hampir 70.000 dolar. Anda juga masih untung begitu. Nah, sekarang bayangkan juga kalau Anda nyangkut di harga 70.000 dolar. Apakah Anda harus putus asa? Enggak sih sebenarnya. Kecuali memang waktu itu Anda niatnya trading begitu. Dan Anda tidak cut loss kalau terjadi penurunan, ya itu salah sendiri gitu. Makanya harus ditetapkan tujuan mau trading atau mau investasi. Makanya saya juga di video-video saya yang lama juga saya bilang, saya selalu memiliki 3 akun, yaitu Indodax, Binance, dan toko kripto. Jadi saya selalu memisahkan misinya begitu. Di Binance saya trading, namun ada juga staking ya. Kemudian di Indodax saya untuk jangka panjang begitu, saya biarin aja begitu. Nah, kalau di toko kripto saya biasanya untuk transaksi. Kalau saya mau butuh uang yang agak besar, saya jualnya di situ, bukan di peer-to-peer begitu. Nah, itu aja teori saya sebenarnya untuk ini. Ya, mungkin Anda punya strategi lain, tidak harus sama seperti saya, ya saya seperti itu begitu. Nah, sekarang kan saatnya kita lihat nih untuk FTX yang mengajukan kebangkrutannya tanggal 11 November kemarin. Nah, sekarang kan Bitcoin ini anjlok nih. Nah, inilah awalnya begitu. Inilah awalnya, sama seperti Mt. Gox kemarin. Jadi itu harus kita sadarin begitu. FTX ini memang mempengaruhi ya, sama halnya dengan Mt. Gox pada waktu itu. Mempengaruhi juga memang begitu. Nah, di situ kita tidak boleh lesu sebenarnya. Karena market memang begitu bekerja gitu. Memang kalau kita ngomong trading, ya memang akan banyak yang rugi. Tapi ketika Anda memasang stop loss ya nggak akan rugi banyak begitu. Mungkin Anda harus men-stop dulu untuk trading begitu ya. Ataupun
Kalau Anda mau lanjut trading ya boleh saja, tapi menggunakan short atau Bitcoin down, atau banyaklah pilihan-pilihan koin lain begitu yang memilih down begitu. Jadi ketika kripto itu turun, dia untung begitu. Ya boleh saja Anda memilih hal itu. Jadi bukan berarti kesempatan itu tidak ada lagi gitu, selalu ada begitu. Peluang itu selalu ada begitu. Tergantung Anda bagaimana membaca market. Bagaimana Anda mendengarkan referensi dari orang lain? Ya salah satu dari saya, mungkin dari orang lain juga. Ya Anda harus padukan itu semua. Kan kita punya otak ya, yang bisa mengolah informasi begitu untuk mencapai sebuah keuntungan. Jadi kondisi seperti ini tidak perlu ditakutkan. Belajarlah kejadian yang lalu begitu, Mt. Gox yang lalu. Memang butuh 1 tahun pemulihan untuk Mt. Gox. Nah untuk FTX kita nggak tahu nih, pemulihannya butuh berapa tahun begitu. Kita buatlah sama 1 tahun. Atau mungkin lebih cepat, kita nggak tahu. Mungkin di Januari nanti sudah tuntas semua tahun 2003. Udah ada sentimen positif yang keluar lagi begitu banyak begitu. Memang seperti saya bilang tadi, ini semua sudah diatur begitu. Jadi ketika terjadi hal-hal seperti ini dan mereka berhasil menyebarkan FUD ke seluruh dunia, mereka masuk. Saya bilang mereka, Anda sudah mengerti lah. Mereka masuk untuk entry, membeli. Kemudian nanti mungkin di Januari ataupun di pertengahan tahun 2023, mereka akan sebar lagi sentimen positif dan mereka akan take profit lagi di situ. Atau mungkin di tahun depan gitu, 2024 gitu, dengan alasan halving Bitcoin. Nah seperti itulah market bergerak. Jadi ketika Anda sedang nyangkut, itu artinya yang salah itu kita sendiri sebenarnya, bukan market begitu, bukan FUD, bukan FOMO, bukan cukong juga, bukan big fund juga begitu. Berarti kita yang tidak terlalu meneliti pasar. Itulah kondisinya untuk Bitcoin ya. Jadi sebagai informasi untuk Anda ya, kita melihat sejarah ke yang masa lalu, tahun 2014, Mt. Gox. Jadi itu akan mungkin berdampak sama, dan kita lihat tadi ketika Mt. Gox mengajukan kebangkrutannya, berlarut-larut akan terjadi penurunan yang panjang begitu. Ya, mungkin juga ini akan terjadi seperti itu begitu, tapi kita tidak harapkan. Kalau Anda tidak terima kenyataan ini, ya sulit memang. Sulit sekali begitu. Pasti Anda akan menyalahkan semua orang, menyalahkan influencer, menyalahkan berita, menyalahkan FUD, menyalahkan elit global dan lain-lain. Mungkin Anda kalau dalam posisi elit global juga pasti melakukan hal itu. Itu tidak bisa dipungkiri, nggak usah munafik lah. Kita manusia begitu. Sementara kalau kita lihat dari harga FTT memang sudah tidur nih. Tampaknya tidak akan ada kebangkitan lagi. Tak akan ada pemulihan lagi. Jadi yang bisa akan mengangkat ini yaitu seperti Mt. Gox lagi kembali. Mt. Gox itu masuk ke pengadilan dan di situ dinyatakan bahwa dia akan mengganti rugi semua uang nasabahnya. Nah disitulah berlarut-larut kripto itu kembali naik lagi secara perlahan begitu. Makanya lebih baik FTX ini lebih cepat bangkrut dan lebih cepat masuk ke pengadilan sehingga mendapatkan sebuah solusi bagaimana untuk nasabahnya, dan dampaknya juga akan berpengaruh nanti kepada kripto lain dan kemudian akan terjadi kenaikan lagi secara perlahan begitu. Itulah yang kita harapkan ya. Jadi lebih baik sesuatu yang busuk itu lebih cepat diketahui gitu daripada pada hari tua kita mengetahuinya sehingga kita bisa mati di selokan begitu. Jadi lebih baik kita mati terhormat daripada mati di selokan. Karena pada dasarnya kita juga akan mati semua begitu. Jadi tidak perlu kita cemas apa segala macam ya. Toh juga mati gitu. Lebih baik disimpanlah kecemasan kita saat ini untuk di hari kematian kita nanti. Namun di sini kita lihat lagi untuk XRP ya. XRP justru di sini agak bagus menurut saya. Kenapa? Karena dia ketahan di support trend lainnya, yaitu di sini. Di garis yang saya buat ini. Dan dia justru menunjukkan tanda-tanda kenaikan begitu. Tapi ini disclaimer on, tetap Dior ya. Jadi menurut saya XRP di sini justru menjadi sebuah hal yang baik begitu di antara kasus-kasus ini semua, karena dia centralized, karena dia musuhnya decentralized begitu. Nah itulah untuk XRP. Jadi bagaimana XRP, apakah layak untuk masuk? Nah itu juga dia, kalau XRP lebih ke arah kasusnya. Kalau FTX dia tidak terlalu berdampak, memang dia berdampak secara keseluruhan, tapi dia masih ada harapan begitu, dan dia juga tetap melakukan program-program yang baik begitu untuk pembangunan dan pengembangan Ripple Labs. Kemudian kita masuk ke BNB. BNB bagaimana? BNB sudah menembus support juga, kemarin sudah saya bahas. Dan ini juga akan mungkin melanjutkan penurunannya. Memang menakutkan sekali, memang tidak enak untuk didengar ya. Tapi kenyataannya seperti ini begitu. Tapi kalau Anda yakin begitu ya, mungkin Anda tidak percaya juga dengan beberapa influencer termasuk saya, silakan saja masuk aja gitu. Nanti kan Anda tahu sendiri begitu. Dan saya sarankan Anda pasang stop loss biar jangan terlalu rugi sekali begitu. Namun kalau Anda DCA ya nggak apa-apa, masuk aja sekarang. Nanti turun beli lagi begitu. Jadi Anda memanajemen uang Anda begitu, jangan all in. Itulah selalu saya pesankan ya.
Nah, kemudian kita lihat Bitcoin dominance ya masih tahap yang menyeramkan. Memang dia berada di resisten ya. Namun kemungkinan dia bisa turun begitu dominasinya. Tapi kalaupun ini turun paling di 40.0% aja begitu. Karena kemarin 40,5 ya, sekarang terjadi kenaikan dominasinya ya, tentu semakin parah kejatuhan semua altcoin. Dan kalau kita lihat berita-berita lain juga ya, Binance tetap optimis nih. Jadi pada saat ini dia nge-tweet tentang mencari lowongan kerja untuk 2.000 orang, itu saat itu dia memiliki karyawan 5.900. Dan sekarang sudah bertambah menjadi 7.400 orang. Dan target dia sampai akhir tahun ini 2022 yaitu 8.000 orang. Jadi dia lagi mengepakkan sayap nih. Karena tenaga kerja sangat penting pada sebuah exchanger agar tidak terjadi kebangkrutan seperti FTX. Karena tadi saya baca juga FTX banyak karyawan palsu begitu. Karyawan yang dibuat AI, yang ditunjukkan itu AI gitu. Jadi itu kan sebuah penipuan secara massal ya. Nah, kita lihat ya, Binance ini semoga dia dapat mengkoreksi diri dengan cepat juga ya, hingga dia membuat sebuah lowongan kerja yang sangat besar sekali. Dan ini sangat positif sebenarnya untuk Binance begitu. Itulah yang bisa saya sampaikan saat ini ya, dan Anda harus tetap berhati-hati, tetap waspada begitu. Anda pantau terus. Bagi Anda yang sedang melakukan DCA, ini adalah kesempatan yang sangat besar ya atas penurunan Bitcoin ini. Karena saat ini adalah saatnya untuk berburu bagi para DCA, para investor. Ini adalah saat yang sangat penting begitu. Justru ini adalah saat-saat yang sangat menggairahkan bagi para big fund. Karena mereka dapat harga murah begitu ya. Namun bagi Anda yang sudah nyangkut di harga 70.000 begitu ya, ya cuman waktu yang bisa menjawabnya. Karena kesabaran Anda yang bisa membuat Anda untung begitu. Makanya dari awal ya diharapkan dapat menggunakan uang dingin. Itulah yang bisa saya sampaikan ya. Ini lebih ke arah sejarah saja. Kita bisa belajar ke Mt. Gox untuk kondisi saat ini. Jadi jangan kita berharap banyak juga untuk kondisi kripto saat ini. Namun yang perlu kita perhatikan terus yaitu penurunan Bitcoin ini sampai mana batas-batasnya yang tepat untuk kita masuk, yang tepat untuk kita entry begitu, sehingga membuat sebuah keuntungan yang besar di masa mendatang. Di akhir kata saya ucapkan salam profit. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.